Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Hari ini kita akan mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Di indikatornya mengetahui jenis-jenis pekerjaan dan deskripsinya bersama Teacher Nova dan Teacher Tia. Yuk kita simak bersama-sama, fokus dan semangat! Pembelajaran tematik kita hari ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan di tema 4, subtema 1. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja. Kalian bisa memperhatikan lingkungan di sekitar kita. Biasanya, orang dewasa melakukan suatu pekerjaan untuk mendapatkan uang. Nah, uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, itulah alasan mengapa orang bekerja, teman-teman. Jenis pekerjaan berdasarkan hasilnya dapat dibagi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang dilakukan seseorang dan yang dihasilkan adalah jasa atau pelayanan. Beberapa contohnya bisa kita lihat yaitu guru, sopir, montir, dan dokter. Jasa yang diberikan guru, kalian tahu berupa apa? Ya, berupa jasa mendidik. Sedangkan sopir jasanya untuk mengantar seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sekarang montir. Kalian tahu memberikan jasa apa? Ya, memberikan jasa untuk memperbaiki mesin. Sedangkan dokter memberikan jasa pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Beberapa contohnya yaitu petani. Petani menanam tanaman dan menghasilkan hasil-hasil pertanian. Nelayan mencari ikan dan dibawa hasil tangkapannya untuk dijual di pasar. Selanjutnya ada pengrajin dan peternak di mana menghasilkan hewan-hewan ternak yang dipelihara atau dibudidayakan. Teman-teman, kalian tahu jenis-jenis pekerjaan sangat banyak. Salah satu hal yang mempengaruhinya adalah kondisi geografis. Nah, jenis pekerjaan berdasarkan objek pekerjaan, yaitu yang pertama, sumber daya alam sebagai objek pekerjaan. Contohnya petani, nelayan, peternak, dan pengrajin. Nah, semuanya itu membutuhkan atau menggunakan sumber daya alam sebagai objek untuk dikerjakan. Misalnya petani dengan tanamannya, nelayan dengan sumber daya ikan, peternak dengan sumber daya hewan, dan pengrajin dengan sumber daya tertentu. Misalnya, kalau dia pengrajin kayu, berarti yang diambil adalah sumber daya tumbuhan. Kemudian, jenis kedua adalah pekerjaan berdasarkan objek pekerjaannya. Adalah pekerjaan yang tidak menjadikan sumber daya alam sebagai objek pekerjaan. Contohnya, dokter, wartawan, guru, polisi, atau pramusaji. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang deskripsi pekerjaan. Yang pertama adalah petani. Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian dan agraris. Usaha pertanian dapat dilakukan di sawah, ladang, ataupun kebun. Hasil yang diperoleh dari sawah adalah padi. Hasil yang diperoleh dari perkebunan adalah tanaman palawija, misalnya kacang-kacangan, jagung, dan ubi. Sedangkan hasil dari perkebunan contohnya adalah sayuran dan buah-buahan. Kegiatan pertanian banyak dilakukan oleh penduduk yang tinggal di pedesaan. Selanjutnya adalah nelayan. Nelayan bekerja menangkap ikan dan hasil laut lainnya.
Para nelayan biasanya hasil tangkapannya itu dijual ke pasar atau pelelangan ikan dan juga bisa digunakan untuk konsumsi sendiri. Nelayan tradisional menggunakan alat yang sederhana, sedangkan nelayan yang modern sudah melengkapi alat tangkapannya dengan alat-alat yang lebih canggih. Sampai di sini paham ya teman-teman? Sekarang kita lanjutkan. Pekerjaan selanjutnya adalah peternak. Peternak adalah orang yang bekerja memelihara dan mengembangbiakan hewan ternak. Misalnya ayam, ikan, kambing, sapi, dan kelinci. Hewan ternak biasanya diolah untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau dapat juga dijual di pasar. Nah, gambar selanjutnya teman-teman, kalian lihat itu adalah pekerjaan pengrajin. Pengrajin adalah orang yang bekerja dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki pengrajin membuat berbagai jenis barang, misalnya tikar, tas, sepatu, dan cenderamata lainnya. Hasil kerajinan biasanya dijual di toko atau ke luar kota. Sekarang kita lanjutkan. Di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama adalah pekerjaan sebagai pegawai atau karyawan. Orang yang bekerja di kantor. Pegawai atau karyawan adalah yang bekerja di kantor pemerintahan maupun di swasta. Selain itu teman-teman, ada pula pegawai atau karyawan yang bekerja di pabrik. Misalnya pabrik tekstil, makanan, dan lain-lain. Nah, mereka bekerja di bidang manufaktur. Selanjutnya adalah dokter. Kalian tahu dokter bekerja di bidang apa? Ya, kesehatan. Dokter ada yang bekerja di rumah sakit maupun membuka praktek di rumah. Selain dokter, ada juga yang bekerja di bidang kesehatan. Kalian tahu apa? Ya, sebagai perawat. Berikutnya adalah wartawan. Kalian tahu apa itu wartawan? Ya, wartawan adalah pekerjaan yang mencari dan menyusun berita. Setiap kejadian penting akan diliput oleh wartawan untuk disajikan di koran, majalah, ataupun televisi. Nah, itu tadi pegawai, dokter, maupun wartawan. Selanjutnya, ada 3 gambar juga. Yang pertama adalah guru. Guru adalah orang yang pekerjaannya mendidik, mengajar, dan membimbing siswa di sekolah. Seperti Teacher Nova dan Teacher Tia ya teman-teman. Selanjutnya polisi. Polisi adalah orang yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Polisi memiliki berbagai tugas, diantaranya adalah polisi lalu lintas yang bertugas menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya. Nah, kemudian gambar yang ketiga. Kalian tahu apa itu pekerjaannya? Ya, pramuniaga. Pramuniaga adalah karyawan perusahaan yang bertugas untuk melayani pembeli. Contohnya pramuniaga di supermarket ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis bidang pekerjaan. Seperti di halaman 36 ya teman-teman. Kalian sudah membacanya kan? Nah, jenis bidang pekerjaan yang ada di masyarakat bermacam-macam. Contoh dari bidang pekerjaan itu adalah bidang pekerjaan pertambangan, agraris, industri, perdagangan, dan jasa. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah bidang pertambangan. Kegiatan bidang pertambangan adalah usaha menggali dan mengolah kekayaan yang disediakan oleh alam. Contohnya usaha penambangan emas, penambangan batu bara, dan pengeboran minyak. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta dengan modal yang sangat besar, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bidang pekerjaan agraris. Kegiatan di bidang agraris adalah usaha mengolah dan memanfaatkan tanah agar menjadi berdaya guna dan berhasil guna, meliputi usaha pertanian, usaha perkebunan, dan usaha perikanan darat. Jenis tanaman yang diusahakan pada bidang pertanian diantaranya adalah padi, jagung, dan sayuran.
Usaha perkebunan diantaranya adalah perkebunan kelapa sawit, teh, dan kopi. Yang terakhir, usaha perikanan darat. Adapun hasil perikanan darat diantaranya adalah ikan mas, ikan gurame, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan belajar bidang pekerjaan industri. Kegiatan industri adalah usaha menghasilkan barang baru atau meningkatkan nilai guna barang. Industri dikelompokkan dalam industri besar, menengah, dan kecil. Industri besar melibatkan jumlah tenaga kerja yang banyak dan menggunakan modal besar. Sedangkan industri menengah menggunakan modal dan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit dari industri besar. Sedangkan industri kecil biasanya dilakukan oleh perorangan dengan modal yang kecil. Contoh kegiatan industri diantaranya industri mobil, industri mainan, dan industri sepatu. Selanjutnya kita ke bidang pekerjaan perdagangan. Kegiatan perdagangan adalah usaha membeli dan menjual kembali barang atau jasa. Usaha perdagangan dapat dilakukan di pasar tradisional dan pasar modern, yaitu disebut juga dengan supermarket dan hypermarket. Ada juga yang membuka usaha dagang di rumah dengan membuka warung ataupun toko. Barang yang diperdagangkan beragam dan biasanya mencakup barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah makanan, pakaian, dan barang-barang kelontong ataupun peralatan keperluan sehari-hari. Oke. Sekarang kita yang terakhir ya teman-teman, bidang pekerjaan jasa. Kegiatan di bidang jasa adalah usaha menyediakan layanan yang diperlukan orang lain. Contohnya jasa perawatan kesehatan, jasa transportasi, dan jasa pendidikan. Contoh jasa perawatan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sakit melalui jasa dokter dan perawat. Kemudian jasa transportasi yang disediakan oleh angkutan melalui jasa sopir, masinis, nahoda, atau pilot. Yang terakhir adalah jasa pendidikan, yaitu jasa yang disediakan melalui jasa seorang guru ataupun dosen. Demikian penjelasan dari teacher tentang materi kita hari ini ya teman-teman. Teacher berharap kalian paham dan kalian boleh mengulang-ulang video pembelajaran ini. Sekarang kegiatan kita adalah kalian mengisi kolom yang ada di halaman 37 ya. Nah, terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat!